Pertama, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat rekan-rekan senior-senior yang hadir jadi narasumber di Pekat sore hari ini, termasuk dari Pak Erwin dan juga Bu Endah, sehat-sehat selalu semuanya. Oke, Pak Hanif, pertama-tama terkait dari pertanyaan panjenengan, kalau saya sih sesuai dengan apa yang dikatakan para pedagang. Kalau bisa jangan ditiadakan. Karena sangat berdampak sekali kepada para pedagang kaki lima yang termasuk jualan gorengan, jualan sempol, ya intinya yang makanan-makanan yang digoreng. Rata-rata kalau memang minyak curah itu naik, biasanya cari promoan ke minyak kemasan, di situ larinya. Tapi ada juga yang pure memakai minyak curah. Keuntungannya apa di minyak curah? Bagi kita berbicara terkait masalah kalangan menengah ke bawah ya, masyarakat maupun pedagang yang kalangan menengah ke bawah. Rata-rata bisa digapai itu minyak curah. Mulai dari takaran seperempat itu bisa mencapai harga, kalau kita mengacu pada harga yang sekarang ya antara 19 sampai 20 ribu per kilo, kalau seperempatnya jatuhnya kan 5.000, kan masih bisa digapai, intinya di situ walaupun harganya melambung tinggi. Tapi kalau cari minyak yang kemasan, jatuhnya kan pasti 1 liter di situ. Jadi agak yang harusnya 5.000, tapi harus diwajibkan untuk beli 10.000 per liternya. Kan gitu. Itu yang jadi dampak mereka. Terus ada juga dari laporan dari pedagang-pedagang seperti gorengan. Itu omsetnya juga turun karena modalnya dialokasikan ke minyak di situ. Jadi ada beberapa versi dari pedagang yang semacam kayak kuliner itu pakai minyak goreng curah, istilahnya dalam bahasa konteks untuk menjaga masakan enak. Ya, kalau pakai curah itu agak sedikit gimana. Terus ada juga dari pedagang-pedagang kaki lima yang kelas menengah ke bawah, lebih baik pakai minyak curah. Harganya kalau sebelumnya harga yang standarnya itu masih bisa dipakai lagi, maksudnya masih bisa dijangkau di situ. Dan lebih terdampaknya lagi adalah mak-mak atau keluarga yang skala MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Kalaupun dituntut untuk membeli kemasan, it's okay, pasti nyari yang promo di situ. Jika tidak ada promo, larinya kemana? Larinya kan ke curah. Di situ, Pak Hanif. Dan pesan daripada para pedagang, semua berpesan jangan ditiadakan. Dikarenakan pertimbangan masyarakat yang menengah ke bawah. Di situ, Pak Hanif. Iya. Apakah ada ini Pak, gerakan dari pedagang ya barangkali nanti kalau ya kan kalau buruh itu kan sudah bergerak ya. Ini kan kita belum pernah ya menjumpai atau karena memang saya juga kurang informasi ya katanya barangkali pedagang itu melakukan aksi misalnya ya. Demi itu apakah ada rencana barangkali untuk mengaspirasikan itu ya? Ya. Sebenarnya tadi saya sudah mendapatkan laporan dari beberapa pasar yang ada di Surabaya yang mewakili bahwasanya istilahnya boso Surabaya ini ngene lho Pak. Mas Agus, iki nek sido dilangno kok mak-mak iki mudhun kabeh lho pedagang pasar. Waduh, langsung saya cut Pak. Jangan dulu Bu, jangan dulu. Coba nanti kita IKAPI mencoba untuk sambung lidah untuk berdiskusi lagi dengan pemerintahan seperti apa pada rakyatnya. Bagaimana kita pertimbangkan antara minyak goreng curah dengan minyak goreng kemasan ini bisa sama-sama ada. Jadi istilahnya jangan dulu lah, jangan sampai turun ke jalan tuh, jangan sampai aksi menyampaikan aspirasi daripada mak-mak pedagang pasar dan juga mak-mak yang dari keluarga yang mohon maaf dari mak-mak yang keluarga berpenghasilan rendah di situ. Takutnya di situ kami.
Dari dulu memang sudah ada, mulai dari Pak Hanif ngundang saya untuk terkait masalah ini ya PPN sembako itu mama juga mau turun juga, tapi kita cut, kita jangan seperti itu. Selagi kita masih ada, IKAPI masih ada, teman-teman asosiasi lain juga masih ada, kita diskusi internal, habis itu kita naik ke pemerintahan di situ. Jangan sampai kita aksi turun ke jalan. Semua masih bisa dibicarakan dengan baik-baik seperti itu. Iya, iya. Nah, artinya ini sempat ada muncul gerakan untuk turun jalan sempat ini ya. Tadi malah. Oh, Masya Allah, ini berarti terupdate ini ya. Iya. Langsung telepon saya itu, ketua pasarnya itu, ketua paguyuban pasarnya itu langsung telepon saya. Pak, iki nek minyak iki tetep gak ono tahun depan. Wes demo kabeh iki mak-mak iki. Terutama mak-mak sing nanggone oma-oma iki kampung-kampung gitu ya, Pak. Jangan dulu, Bu. Jangan dulu. Stop, jangan dulu. Coba nanti saya bicarakan lagi. Coba nanti saya diskusikan lagi dengan pemerintahan dan juga rekan-rekan asosiasi-asosiasi yang membawai para pedagang maupun juga komoditas di situ. Iya, betul, Pak. Nah, kalau kita amati kondisi pasar sekarang, Pak, ya, seberapa besar sih misalnya lancar jualannya gitu ya? Apakah antara minyak goreng curah dengan kemasan itu yang laris gitu loh? Kalau kita kan juga pengen tahu kan, biasanya setiap bulan kan ada perhitungan ya. Oh ini seperti apa kalau di pasaran? Jadi perhitungannya adalah yang di pasaran itu sekarang praktis sepi turun untuk minyak goreng karena naik semua, bukan hanya curah, bukan hanya kemasan, semua naik. Dan di sini rata-rata angkanya jatuh pada harga eceran tertingginya adalah dari agen jual ke toko retail itu 18.000 kilogram sampai 19.000 per kilogram yang curah ya. Terus dari toko retail ke konsumen atau ke warga itu jatuhnya ke 20 sampai 21. 19 sampai ke 21 kilogram per kilogram. Kalau harga kemasan, harga normal yang sekarang ya, yang naik ini, dari agen sama harganya 18.000 sampai 19 dan jualnya adalah 20 sampai 21. Dari toko ke warga, itu konsumen. Di situ, Pak. Jadi rata-rata sepi dan semenjak dengan kenaikan minyak ini, pasar juga mengeluhkan bahwasanya sepi untuk minyak. Jadi cari lebih larinya para warga ini ke waralaba, cari yang promo-promo gitu. Nah ini kesempatan daripada para tengkulak-tengkulak yang biasanya pemborong-pemborong harga promo, mak-mak yang pemborong harga promo gitu biasanya langsung itu digarap. Dan harganya dijadikan standar lagi, dijadikan sama. Atau dibedakan tipis turun 1.000 atau 500 gitu. Intinya di situ perputaran. Iya. Nah ini luar biasa ya ternyata kondisi pasar sedemikian rupa ya. Ada gejolak ya, tidak hanya gejolak batin ya yang ingin turun ke jalan, tapi juga gejolak ya perubahan harga ya serta dari kebutuhan masyarakat ini. Nah, apakah dengan ini Pak, misalnya kan sering ya kalau kita amati kan ada operasi pasar gitu ya. Apakah ini juga cukup efektif ya? Selama ini kan kita juga ketika ada harga itu naik ya tiba-tiba ada operasi pasar. Kita juga kadang bingung. Kok ada apa ya? Kok ada operasi pasar ini? Ya, operasi pasar itu bisa saja dilakukan oleh pemerintahan seperti Dinas Perdagangan. Juga dari lembaga-lembaga atau asosiasi-asosiasi yang membawai para pedagang. Di situ kita sidak, kita operasi pasar terkait up to date komoditi pangan kan di situ. Jadi itu pasti Pak, kalau itu pasti. Tinggal nanti kerjasama kami lembaga yang mewakili dari IKAPI ini bisa untuk bersinergi dengan Disperindak atau dinas-dinas lain untuk mencari solusi dan mencari kebijakan-kebijakan yang lebih konkret lagi terkait masalah minyak curah tersebut. Apalagi bulan ini adalah bulan yang biasanya semua harga komoditi itu naik karena menjelang Natal dan Tahun Baru di situ.
Sama halnya seperti kemarin waktu waktu Lebaran itu juga naik. Jadi kita sampaikan juga, kita duduk bersama dengan Disperindak, jangan sampai naiknya terlalu tinggi. Karena apa? Memang di situ adalah momen-momen yang tepat untuk pedagang. Tapi pedagang itu kan nggak semerta-merta dia menaikkan atau markup harga jualannya ke konsumen dengan harga yang fantastis. Tapi di situ kan ada sebelum jatuh ke pedagang kan jatuhnya ke tengkulak dulu. Nah, tengkulak ini bagaimana caranya mensiasatinya? Nah, intinya di situ sih, Pak Hanif. Iya. Nah, kalau begitu Pak, apa sebetulnya rekomendasi ya dari IKAP ya? Khususnya kemarin kan Pak dari Ketua IKAP Pusat sudah banyak sekali ya menerima wawancara dan sebagainya. Barangkali sudah ada seruan turunannya kepada IKAP. Ini kita juga pengen dengar ini ya. Mumpung pemirsa yang saat ini hadir juga barangkali masih belum familiar ya bahwa sesungguhnya ada ikatan ya pedagang pasar Indonesia. Nah, jadi pedagang-pedagang itu juga punya ikatan ya, nggak hanya sapu lidi yang diikat ya. Jadi pedagangnya. Nah, apa sebetulnya rekomendasi dari IKAP, Pak? Rekomendasi dari IKAP Pusat yang diturunkan kepada Dewan Wilayah masing-masing di 32 provinsi di Indonesia itu menyatakan bahwasanya mengaspirasikan daripada minyak goreng curah ini jangan sampai ditiadakan. Karena dampaknya juga akan terlalu besar bagi masyarakat, terutama yang kalangan menengah ke bawah atau MBR di situ. Dan juga pedagang-pedagang kaki lima yang biasanya gorengan tahu isi itu ukurannya 5 cm kali 3, jatuhnya 2 kali 1. Kan makin kecil untuk menanggulangi kos daripada pembelian minyak tersebut. Kan gitu Pak Hanif. Jadi kita dikasih arahan sama DPP Pusat IKAP Jakarta untuk beraudiensi kepada Dinas Perdagangan Provinsi, baik juga di daerah-daerah, dan juga kita disuruh audiensi lagi ke Gubernur untuk menindaklanjuti perkara minyak goreng curah ini agar tidak ditiadakan. Karena 85% para pedagang dan warga menolak. Baik pedagang agen, baik pedagang retail, dan juga konsumen yang MBR itu menolak. Beda lagi kalau skalanya itu masyarakat yang menengah ke atas. It's okay beli yang minyak kemasan, it's okay, nggak masalah. Tapi kita juga harus mempertimbangkan bahwasanya masyarakat kita yang MBR ini perlu juga perhatian. Dalam arti apa? Minyak goreng yang biasanya dia belinya 3.000 per 1/4 kilogram, kan masih bisa dibuat goreng telur, goreng makan untuk keluarganya yang setara ngekos atau yang setara keluarga MBR lah. Kita juga harus berpikir dari situ. Jangan hanya karena ada di sini ada mengatakan siap bersedia dan setuju untuk dinaikkan. Itu saya nggak banget. Buat saya nggak banget. Itu kan untuk kepentingan Anda menengah ke atas. Anda tidak melihat menengah ke bawahnya seperti apa. Emang pemerintahan kita sudah mensejahterakan rakyat. Kan gitu, Pak. Orang secara kasat mata aja, ASN aja minta bantuan sosial, kan gitu. Kok malah minyak goreng curah mau dihilangkan? Nah, kan gitu tuh, Pak. Iya. Apa nggak malu ASN, sebutan ASN dengan masyarakat MBR yang benar-benar membutuhkan, tapi ASN juga ikut mendapatkan bansos, kan gitu. Nah, kalau bisa jangan. Kalau memang pemerintahan kita ini bisa mensejahterakan warganya atau rakyat yang menengah ke bawah ini bisa terangkat standar sajalah di tahap menengah, di tahap middle. Insya Allah kalau untuk minyak goreng, walaupun dari dulu minyak goreng curah ini sudah ada digaungkan untuk dihilangkan, cuman sampai sekarang kan masih tetap ada. Kalau bisa ya jangan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya sekarang minyak goreng curah itu nggak baik buat kesehatan. Kenapa nggak dari dulu nenek moyang kita itu pakai minyak curah nggak dihilangkan? Kan gitu. Nyatanya juga sehat-sehat aja, sehat walafiat, nggak ada yang kena minyak goreng curah tiba-tiba langsung
innalillahi kan nggak ada tuh Pak. Semua itu tergantung dari cara kita mengolah, dari makanan mentah ke jadi, masuk ke penggorengan kayak gimana, tahap suhunya seberapa, kan gitu jatuhnya. Kalau sampai dihilangkan janganlah. Kita berkaca ke masyarakat yang menengah ke bawah, pedagang yang menengah ke bawah, itu aja. Dan rata-rata 85% semua menolak. Tapi kalau ada perusahaan atau kalangan lain yang setuju, mereka hanya melihat dari kalangan menengah ke atas. Ya, ini menarik sekali ya. Kita ngomongin minyak saja ini sampai kaitannya dengan kesejahteraan ya Pak ya. Nah, sekarang gini toh. Betul. Kalau nggak sejahtera kan ngapain? Nah, iya. Kalaupun sudah pemerintahan bisa memberikan kesejahteraan kan ya nggak mungkin lah rakyat itu teriak, nggak mungkin lah. Betul Pak. Nggak mungkin itu. Dan secara pendistribusiannya benar-benar tepat sasaran, nggak mungkin ada yang teriak. Karena apa? Karena dari setiap ujung tombak pemerintahan itu ada di RT RW. Iya, betul. Oke, nah ini ada komentar menarik Pak dari YouTube ya, komentar dari pemirsa ya. Jadi silahkan pemirsa bisa berkomentar, bisa mengajukan pertanyaan juga. Nah ini kaitannya juga tadi dengan minyak curah ini Pak Agus ya. Jadi ini Pak, ada dari akun Mas Bro ya. Nah, ini saya sih setuju saja minyak curah ditiadakan, asalkan harganya terjangkau dan tersedia kemasan kecil. Jadi tidak harus setengah atau 1 kilo. Nah ini Pak, seperti apa ini kalau ada gambaran ini ya? Kita memang juga ada pro kontra kan ini ya. Kalau dari Pak Agus sendiri seperti apa? Ya, setuju untuk ditiadakan tidak masalah sebenarnya, juga tidak ada masalah. Cuman kita itu mempertimbangkan bahwasanya ya kalau dari perusahaan-perusahaan yang minyak bermerek ini bisa mensetarakan dengan minyak curah, intinya dalam arti harga ya, terus bisa dijangkau oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah, itu nggak masalah buat saya juga. Tapi kalau bisa kita berbicara masalah sejarah, bahwasanya sebelum adanya minyak goreng kemasan kan adanya minyak curah, yang bahasanya dulu dari kultur dulu itu zaman dahulu itu minyak curah itu minyak sama aja minyak goreng kemasan kayak gitu, kan gitu. Iya. Semua itu kembali ke harga. Dan pemerintah harus bisa menanggulangi itu. Betul. Intinya ya di sini pemerintah atau negara itu punya tanggung jawab besar untuk menyejahterakan itu. Kalau saya tangkap dari poin dari Pak Agus tadi menyampaikan demikian. Nah, kalau nanti Pak ini juga ada di komentar YouTube itu menarik ya. Ini Kak, kasihan ya, ini dari Pak Ahmad Haris ya, akun Ahmad Haris. Kasihan untuk masyarakat yang penghasilannya dari kalangan menengah ke bawah. Apa mereka harus dipaksa lagi hanya sekedar goreng kerupuk saja pakai pasir, Mbak? Nah. Ini malah keras itu. Ngeri itu pertanyaannya itu. Ini. Ya. Maka dari itu, apa yang sudah saya sampaikan tadi, kita itu berbicara dari kalangan menengah ke bawah. Kalau di IKAPI ya kita berbicaranya dari kalangan menengah ke bawahnya. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan kalangan menengah ke bawah ini harus seperti apa. Jangan hanya dijadikan tumbal saja. Iya. Nah. Di situ. Kalau memang minyak curah, ini pasti ada. Ya kita nggak mau mencari kesalahan di mana siapa di balik semua ini, kita nggak bahas itu ya. Cuman ada apa? Kenapa kok tiba-tiba minyak goreng curah ini dinaikkan harganya? Dan selepas itu tahun depan mau ditiadakan, itu apa faktor? Iya. Apakah sudah survei dari survei turun ke lapangan di pasar yang paling rendah sendiri atau kalangan dari LPMK, LKMD di situ, warga sekitar situ itu rata-rata belinya minyak apa? Di situ Pak Hanif. Nah, kalau memang disuruh sesuai dengan regulasi pemerintah yang akan diterbitkan bahwasanya minyak curah ditiadakan, apakah harus
rakyat ini, kalangan menengah ke bawah ini dituntut untuk membeli per liter. Yang biasanya beli harga 3.000, yang harga standarnya dulu ya, harga eceran tertinggi dulu, sebelumnya naik ini, biasanya per 1/4 kilogram mendapatkan harga 3.000 sampai 3,5. Yang masih bisa digapai. Contoh kayak pedagang UMKM martabak, kecil-kecilan itu. Betul. Kan nggak mungkin toh Pak. Masa iya disuruh goreng pakai pasir juga, kan nggak mungkin. Apalagi nah, ini ya, ada lagi nih, saya dapat laporan juga pedagang kerupuk. Nah, ada salah satu orang UMKM saya juga bilang, kan jualan soto. Ngirim kerupuk itu lama sekali jangkanya. Kenapa? Karena terdampak oleh minyak goreng. Banyak rekan-rekannya yang tutup minyak goreng curah di situ. Iya. Nah, jadi kalangan pengusaha yang kelas menengah ke bawah ini juga merasakan dampaknya juga.